Favoris selalu ada kenangannya. Dan menurut aku kenangan yang paling sedih itu ketika malam perpisahan, malam dan juga malam terakhir aku dan juga teman-temanku ada di pondok waktu itu. Kita memang senang udah lulus, kita udah bebas, akhirnya kayak gitu. Tapi di samping itu kita sedih, kita ninggalin itu semua. Gimana enggak kan? 7 tahun aku ada di sana, gedung-gedung di sana, orang-orang di sana, juga anak-anak Krista Favoris pasti meninggalkan kenangan dan juga kesan, kangen sama orang-orang yang sering melawak dan semuanya tentang Krista Favoris. Itu sih yang paling sedih. Akhir happy anniversary buat Krista Favoris yang ke-8 tahun. Semoga persahabatan dan juga silaturahimnya tetap terjalin sampai nenek-nenek, dan juga anak-anak Krista Favoris sukses selalu, bahagia selalu, dan I love you Krista Favoris. Mau cerita kenangan apa sih yang gak bisa dilupain bareng kalian? Soalnya semua kejadian, semua momen kalau itu bareng Krista Favoris, semuanya bakal jadi indah, semuanya bakal jadi berkesan. Beneran? Kayak gimana hebohnya kita waktu mau bikin pensi, waktu mau ngadain muhadoro, pokoknya acara-acara gitu tuh. Dari saking excitednya kita, dari saking senengnya, sampai kita tuh lupa waktu kadang, sampai dimarahin dan dihukum bareng itu pun pernah. Terus masa-masa waktu berjuang bareng, ngaji malam, sholat bareng, biar bisa naik kelas 6, biar bisa wisuda. Terus saling ingetin, saling nguatin kalau kita tuh sebagai pengurus ataupun sebagai ustadzah itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi kalau ada masalah kayak dimarahin nyai ataupun dimarahin senior, itu tuh udah pasti ada. Jadi kita harus jadi kuat. Pokoknya apa ya, semua kejadian, semua momen kalau itu bareng Krista Favoris, kejadian terbaik. Love you yesterday, now, and 1000 years Krista Favoris. Halo semua, aku Arsy Putri Sunandar, member of Krista Favoris. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan happy anniversary untuk Krista Favoris yang ke-8. Semoga kejayaan dan kesuksesan serta kelancaran beriringan dengan setiap perjalanan kita. Kisah yang benar-benar terkenang buat aku di saat kita melakukan segala hal bersama-sama, dengan adanya rasa kepedulian dan rasa support yang tinggi. Buat aku itu udah memberikan pelajaran yang besar banget. Terima kasih untuk Krista Favoris, semoga semakin jaya dan semoga semakin sukses untuk kedepannya. Krista Favoris, indestructible, unbreakable. Thank you. Kabar teman-temanku Krista Favoris, semoga kalian tetap sehat di kondisi yang seperti ini. Stay safe pokoknya ya. Di sini aku disuruh ceritain tentang pengalamanku sama Krista Favoris yang paling menarik. Banyak sih, mungkin aku akan pilih satu. Ini udah lama kejadiannya, mungkin kita waktu SMP masih. Dan kita di sini tuh ceritanya lagi lomba drama, aku lupa waktu itu event apa, kalau nggak salah English Week, dramanya tentang Palestina. Di sini tuh ceritanya tuh beneran dibikinnya tuh bener-bener dadakan. Aku inget banget, itu teksnya gak niat banget. Jadi kita tuh langsung dialin aja gitu, kita bener-bener spontanitas. Kita cuma latihan 3 kali di Menara Sanawiyah, terus kita langsung maju. Dan kita tuh bener-bener gak didukung material kayak apa namanya, tongkat atau apa dan lain hal. Kita juga pakai outfit yang biasa banget. Dan anehnya, kita itu menang, juara 1. Itu benar-benar sampai sekarang itu melekat di pikiranku, di semuanya dah. Kok bisa sampai sekarang tuh aku masih mikir kayak, kok bisa ya menang gitu. Kebiasaannya Krista Favoris itu suka dadakan. Kita tuh benar-benar dadakan kalau bikin apa-apa. Tapi satu mindset yang aku suka dari kita semua adalah kita selalu nggak mau kalah dalam menciptakan hal-hal yang baru, hal-hal yang inovatif, kreatif kayak gitu. Kita harus menciptakan hal yang nggak pernah ada di di MTA ya. Kita harus buat yang baru gitu. Kira-kira apa sih yang bisa jadi trendsetter gitu. Itu sih aku yang suka dari Krista Favoris. See you again guys. Aku kangen banget sama kalian semuanya, tidak terkecuali. Semoga kalian tetap sehat. Ya, Assalamualaikum. Kita kemarin dijemur, terus itu kan kita nggak mau ke kelas pas habis UN kelas 3. Terus banyak lah kita senang, sedih. Terus apalagi kayak kemarin waktu nihai baca, terakhir baca itu. Jadi kita tuh kayak benar-benar pengen ngerangkul teman-teman kita yang lagi baca di sana, yang lagi berjuang di sana. Ya karena memang di sana kita benar-benar takut kehilangan salah satu dari teman kita ya, karena belum baca. Makanya di sana tuh kita tuh benar-benar nungguin sampai tengah malam nungguin mereka, nungguin prosesnya mereka. Ya gitulah. Mama kangennya Ren.
Piye kabare? Happy anniversary yang ke-8. Semoga kedepannya kita bisa ngerayain event bareng ya. Every day, every time with you make my life precious. Jadi semua bersama kalian dari bangun tidur lagi itu menjadi sebuah memori yang berharga buatku. Antusias kalian itu menjadi mendorong semangatku untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan mengingatkan untuk kita tuh bisa bersama dan hidup itu bukan untuk sendiri. So I'll never forget the memory of you guys, dari yang terkecil, memori yang terkecil pun sampai yang terbesar itu I'll never forget. See you later and next. Apa kabar Jalfi? Semoga lagi baik ya semua, dari kita semua ya. Nah di sini aku pengen ceritain pengalamanku di pondok bareng kalian. Pengalaman yang bikin aku terharu tuh waktu aku mau baca persyaratan wisuda. Aku udah pasrah banget tuh dari 3 detik terakhir, aku hampir gak wisuda. Dan karena dorongan dari kalian, pokoknya selalu udah punya teman kalian, aku bisa wisuda bareng kalian, bisa lulus pengabdian bareng juga. Terima kasih udah mau support aku sama anak-anak waktu itu. Kalian tuh nungguin malam-malam, nungguin kita selesai. Terus pokoknya the best dah Greta Floris. Harapan aku buat Greta Floris tetap kayak gini ya, jangan hilang-hilang pokoknya. Masih ngingetin, terus jangan dilupain Tuhannya, cuman pas waktu kita perjuangin bareng-bareng di pondok. Sukses terus ya, sayang kalian. Happy anniversary JKT yang 8. Bye. Aku ingin menceritakan beberapa pengalaman aku selama di pondok tercinta menghafal Al-Quran, terutama dengan kawan-kawanku, yaitu Greta Floris. Banyak banget guys, aku dibawa sama kalian. Tapi mungkin aku pernah ya membuat kalian sangat malu dengan diriku. Cuman untuk kenangan senang, ya hal kecil pun itu udah bikin aku senang banget. Ya contoh, kita nggak pernah jauh-jauh rame-rame pergi ke masjid, ke sekolah, makan pun kita rame-rame. Itu satu kesenangan yang hakiki banget gitu loh. Karena di luar, itu something I could never on the outside. Kita nggak pernah nemuin hal itu di luar sana, nemuin kebersamaan yang pernah kita alami di dalam. Itu kesenangan dari sederhana aja. Ya barangkali aja udah cukup. Untuk kenangan sedih adalah ketika aku harus kehilangan momen-momen dengan kalian selama 1 tahun itu. Kalian pasti paham sih. Sakit banget guys, kecewa dengan diriku sendiri. Aku kecewa karena udah menyakiti perasaan keluargaku, menyakiti kalian semua. I'm so sorry guys. Aku tuh gak tahu kenapa aku bisa jadi seperti itu. Itu benar-benar menyakiti aku banget, menyakiti pikiranku. Bahkan aku kehilangan karakterku sendiri. Aku menahan semua itu selama 1 tahun. Tapi setelah aku ada di luar, aku bener-bener wah, ya itu sih yang sedih, yang bikin aku merasa bahwa itu adalah suatu trauma yang sangat berat. Tapi aku menikmati banget guys. Untuk hal yang memalukan juga sangat banyak ketika aku harus memalukan diriku sendiri. Aku memalukan kalian semua, terutama keluargaku. Sangat malu lah ya dengan keadaan aku dulu, but aku menikmati banget kebersamaan sama kalian guys. Thank you so much untuk Greta Floris, untuk kawan-kawanku semua yang ada di luar sana. Semoga kita bisa jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita laluin semoga jadi pelajaran untuk tidak kita ulangi lagi. Dan semangat buat para pejuang dalam hal jihad apapun itu. Doang guys, semangat pejuang ini akhirat. Ya itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Takut banyak durasinya, udah 1 menit aja deh. Aku lama-lama kayak gini berasa makin manis, tapi kalau aslinya boring banget. Udah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Want me do my 2-step.